Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika. Di sini saya Ramadini Kusuma Dewi bersama rekan saya Sandra dan Riko. Kami akan menjelaskan tentang populasi dan sampel serta metode penarikan sampel. Untuk materi pertama ialah pengertian populasi, sampel, dan kerangka sampel. Populasi ialah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran dari objek penelitian. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti oleh sampel peneliti yang dapat disebut sebagian dari populasi yang akan diambil sebagian sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka sampel, yaitu daftar semua unsur sampel dalam populasi sampel. Unsur sampel ini dapat diambil dengan menggunakan kerangka sampel atau sampling frame. Populasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu populasi survei dan populasi sasaran atau target. Populasi survei yaitu populasi yang terlibat dalam penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan populasi sasaran atau target yaitu populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil peneliti dari populasi tersebut yang ingin disimpulkan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar teori penarikan sampel. Di sini ada 5 dasar. Yang pertama teknik pengambilan atau penarikan sampel, yang kedua kemungkinan sampel, yang ketiga penyimpangan nilai dugaan dari nilai populasi, yang keempat kerangka sampel, yang kelima pemilihan sampel secara acak atau TAR. Untuk yang pertama, teknik pengambilan sampel, di sini dijelaskan bahwa sampel acak sederhana ialah sebuah proses sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampel yang ada di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Di sini ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak dan sampel tidak acak. Yang sampel acak ialah suatu prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah-kaidah peluang atau probability, sedangkan sampel tidak acak ialah suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang atau probability. Selanjutnya yaitu macam-macam sampel acak. Di sini ada 5. Yang pertama, acak sederhana ialah apabila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Yang kedua, sampel strata yaitu metode pemilihan sampel di mana berdasarkan suatu data unit dalam populasi dibuat stratifikasi. Yang ketiga, sistematis yaitu pengambilan sampel secara random untuk unit sampel yang pertama dan unit-unit sampel selanjutnya dipilih secara sistematis. Yang keempat yaitu metode bertingkat, yaitu metode pengambilan sampel secara geografis populasi sangat menyebar dan juga meliputi area yang sangat luas. Yang kelima, cluster yaitu unit terkecil dalam populasi yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen. Dalam cluster biasanya yaitu heterogen, namun antar cluster disebut homogen. Selanjutnya ada 5 macam-macam sampel tidak acak. Yang pertama, proposive sample, yaitu sampel yang diambil berdasarkan pada penilaian pasti mengenai populasi secara keseluruhan. Yang kedua, incidental sample, yaitu sampling, yaitu sampel yang tidak terencana dan penggambaran hasil dari pengumpulan data tersebut bukan berdasarkan suatu metode yang baku. Yang ketiga yaitu snowball sampling, yaitu sampel yang biasanya digunakan untuk hidden population. Responden dipinta memberikan nama dan kontak dari anggota lain yang target populasi. Yang keempat, quota sampling, yaitu pengambilan sampel di mana jumlah sampel telah ditentukan terlebih dahulu pengambilan sampel, tinggal memilih sampai jumlah tersebut dan biasanya hanya kerangka sampel. Tanpa kerangka sampel, pengambilan sampel semacam ini biasanya digunakan untuk public opinion survey. Yang kelima yaitu convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang dengan cara ini tidak mewakili secara normal dari target populasi karena unit sampel hanya dipilih berdasarkan ready available. Selanjutnya yaitu kemungkinan sampel. Saat mengumpulkan sampel, kemungkinan kita akan memiliki banyak pilihan kumpulan unit yang bisa diambil karena hanya sebagian yang akan kita pilih dari unit ada dalam populasi. Cara untuk mengukur tingkat kecermatan dari penduga yang dihasilkan yaitu
Apabila nilai penduga mempunyai kemungkinannya cukup besar, nilainya akan mendekati nilai populasi, maka tentu hasil pengambilan sampel yang kita lakukan dapat dikatakan cukup baik. Dan kurang baik apabila terjadi sebaliknya. Cara yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah peluang untuk penarikan unit ke dalam sampel, sehingga aspek keacaan dapat terpenuhi. Berikut ini merupakan contoh kemungkinan sampel dengan pengulangan atau with replacement seperti yang ada di PPT. Semisal kita memiliki 4 unit dalam populasi yaitu A, B, C, dan D, maka apabila kita menggunakan peluang yang sama untuk menarik unit-unit tersebut, masing-masing akan memiliki peluang yang sama yaitu 1/4. Lalu apabila kita memiliki 2 unit sebagai sampel dan di setiap unit dapat terpilih lebih dari sekali, yang kita dapatkan kemungkinan dari sampel ialah seperti yang ada di PPT yaitu AA, AB, AC, AD, dan lain-lain. Jadi seandainya pada penarikan pertama setelah diundi kita mendapat unit C, maka pada penarikan sampel kedua bisa saja kita mendapat unit A, B, C, atau D. Sehingga setiap unit terpilih akan mempunyai 4 pasangan yang mungkin. Pasangan-pasangan yang mungkin terpilih dinamakan kemungkinan sampel. Dalam gambaran tersebut dinamakan pengambilan sampel dengan pengulangan atau with replacement, karena setiap unit bisa terpilih lebih dari sekali, sehingga banyak kemungkinan sampelnya atau all possible sample adalah sebesar n pangkat n. Kemungkinan sampelnya seperti yang di PPT yaitu n pangkat n sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Riko. Terima kasih. Contoh kemungkinan sampel n sama dengan 4, n sama dengan 2 bisa digambarkan dengan 4 orang A, B, C, dan D. A, orang A dengan orang B, orang A dengan C, orang A dengan D, orang B dengan C, orang B dengan D, orang C dengan D. Yang selanjutnya adalah WOR, kepanjangan dari without replacement. Contohnya, NCN sama dengan N per N kurung N kurang N sama dengan 4/2 kurung 4 kurangi 2 sama dengan 24/4 sama dengan 6. Selanjutnya, penyimpangan nilai dugaan dan nilai populasi. Dikarenakan unit yang diteliti hanya sebagian dari populasi, maka dengan sendirinya nilai penduga estimator tidak harus sama dengan nilai populasinya. Contohnya, seandainya terdapat populasi sebanyak 4 unit, N sama dengan 4, bisa digambar dengan 4 orang. A itu bisa dengan 4, B itu bisa dengan 1, C dengan 2, D dengan 3. Akan dilakukan pengembalian sampel sebanyak 2 unit, N sama dengan 2, rata-rata populasinya Y sama dengan 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3/4, Y sama dengan 2,5. Yang selanjutnya adalah penyimpangan nilai dugaan dan nilai populasi. Jika nilai A dan B terpilih jadi sampel 2 orang A dan B, A bisa disebut dengan 4, B disebut dengan 1. Rata-rata nilai sampel Y sama dengan 4 tambah 1/2, Y sama dengan 2,5. Terus yang jika A dan C terpilih jadi sampel 2 orang, A itu bisa dengan 4, C dengan 2. Rata-rata sampel Y sama dengan 4 tambah 2/2, Y sama dengan 3. Yang selanjutnya adalah nilai dugaan untuk masing-masing sampel. Y sama dengan 25. Tanpa pengembalian. Kemungkinan sampel AB nilai Y sama dengan 25, Y kurang Y 0, kurung Y kurang Y perangkat 2, 0. Kemungkinan sampel AC nilai Y sama dengan 30, Y kurang Y 0,5, Y kurang Y pangkat 2 0,25. Kemungkinan sampel AD nilai Y adalah 35, Y kurang Y 10, kurung Y kurang Y pangkat 2 10. Kemungkinan sampel BC
nilai Y adalah 15, Y kurang Y adalah nilainya 10, kurung Y kurang Y akar pangkat 2 nilainya juga 10. Kemungkinan sampel B dan D. Nilai Y adalah 20, Y kurang Y 0,5, kurung Y kurang Y akar pangkat 2 0,25. Kemungkinan sampel C, D. Nilai Y adalah 25, Y kurang Y nilainya adalah 0, Y kurang Y angkat pangkat 2 0. Yang selanjutnya adalah penyimpangan nilai dugaan dan nilai populasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil dugaan Y dari kemungkinan sampel AC, AB, BC atau dengan AD nilainya berbeda. Dengan rata-rata populasinya Y, bagaimana mengukur besar kecilnya kemungkinan penyimpangan nilai Y dari Y? Caranya adalah dengan menghitung variansinya. Contohnya seperti ini. V kurung Y sama dengan 1 per K sama dengan 1 kurung Y kurangi Y akar pangkat 2 sama dengan 1 per 6 kurung Q tambah 0,25 tambah 1,0 tambah 1,0 dan tambah 0,25 tambah 0 sama dengan tuh 1 per 6 kurung 2,5 sama dengan totalnya tuh 0,417. Yang selanjutnya dengan pengembalian sudah seperti yang tertera di situ. Y sama dengan 25. Yang langsung saja selanjutnya, V nilai varian jika unit melakukan pengulangan. Contohnya tuh kayak V kurung Y sama dengan 1 per K sama dengan 1 kurung Y kurang Y akar pangkat 2 sama dengan 10 per 16 sama dengan 0,625. Penyimpangan nilai dugaan dan nilai populasi. Sampling error saya sebut SE kurung Y sama dengan akar kuadrat V kurung Y. Ada dua. Yang pertama itu ada tanpa pengembalian dan dengan pengembalian. Yang tanpa pengembalian itu adalah bisa disebut dengan WOR. SI kurung Y sama dengan akar kuadrat 0,625 sama dengan 0,790. Yang kedua adalah dengan pengembalian bisa disebut dengan WR. SI kurung Y sama dengan 407 sama dengan 0,645. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka sampel. Kerangka sampel yaitu keseluruhan unit dalam populasi yang akan membentuk kerangka sampel, dan dari sinilah anggota sampel dipilih. Kerangka sampel bisa merupakan daftar dari orang, rumah tangga, perusahaan, catatan dalam sebuah file, kumpulan dokumen, atau berupa sebuah peta di mana telah tergambar unitnya secara jelas. Yang kemudian yaitu syarat yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki batas yang jelas. Kemudian, tidak saling tumpang tindih dengan unit lain. Yang kemudian yaitu lengkap dan up to date. Dapat dikenali, tersedia sampai satuan unit terkecil yang digunakan sebagai dasar penarikan sampel. Yang terakhir yaitu mempunyai korelasi dengan data yang akan diteliti. Dan ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Daftar individu misalnya perusahaan atau usaha. Kemudian daftar wilayah misalnya blok sensus. Kemudian contoh kerangka sampel. Sebagai contoh pada suatu wilayah, sebuah survei akan dilakukan dengan responden rumah tangga, di mana minimal salah satu anggota rumah tangganya menjadi nasabah sebuah bank atau sebut saja rumah tangga nasabah bank. Seandainya belum tersedia daftar rumah tangga nasabah bank yang merupakan kerangka sampel, penyelenggara survei bisa melakukan pendaftaran atau listing terhadap seluruh rumah tangga wilayah tersebut, sehingga akan diperoleh daftar rumah tangga nasabah bank yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan sampel. Kemudian, pemilihan sampel secara acak atau TAR. Untuk mempermudah penarikan sampel secara acak, bisa kita gunakan komputer, kalkulator, atau tabel angka random yang biasa disebut dengan TAR. Penggunaan komputer untuk mendapatkan angka acak biasanya sudah tersedia paket programnya.
pada kalkulator yang lengkap biasanya bisa digunakan untuk mendapatkan angka acak. Apabila tidak tersedia kedua-duanya, maka cara mendapatkan angka acak adalah dengan menggunakan tar. Contoh pemilihan sampel secara acak. Contoh dari tabel angka random dapat dilihat pada lampiran. Sebagai gambaran, cara penggunaan tar adalah sebagai berikut. Seandainya kita memilih sampel sebanyak N sama dengan 10 unit dan N sama dengan 80 unit dalam populasi. Karena N sama dengan 80 unit terdiri dari 2 digit, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, kita pilih secara acak halaman tar yang akan digunakan. Misalnya halaman 1. Pilihlah 2 kolom yang berdekatan secara random, misalnya kolom 3 dan 4. Pilihlah baris sebagai titik mulai penarikan sampel secara random pula, misalnya baris ke-10. Sehingga angka acak pertama yang berada di kolom 3 sampai 4, baris ke-10 adalah angka 60. Angka acak terpilih apabila angka acak tersebut lebih kecil dari N. Karena 60 lebih kecil dari 80, maka merupakan angka acak terpilih yang pertama. Angka acak terpilih berikutnya dapat dilakukan dengan pembacaan angka acak dari atas ke bawah tetap pada kolom 3 dan 4. Sehingga apabila pemilihan unit tanpa ulangan angka acak terpilih selanjutnya adalah 18, 62, 42, 36, 29, 49, 08, 16, dan 34. Seandainya waktu penarikan angka acak tersebut sampai baris terakhir atau baris 35 belum cukup memenuhi kebutuhan sampel, maka pindahlah ke kolom berikutnya dan mulailah dari baris pertama. Dalam contoh di atas, apabila kolom 3 sampai 4 dan baris 35 belum memenuhi 10 unit sampel, maka pindahlah ke kolom 5 sampai 6. Baris pertama dan pilihlah angka acak seperti cara sebelumnya. Setelah angka acak yang diperlukan sudah terpilih, maka unit-unit dalam populasi dengan nomor-nomor sesuai dengan angka acak yang terpilih akan dimasukkan sebagai anggota sampel. Cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami yang kami jelaskan, karena kami sekelompok sedikit bingung memahami statistika yang sangat rumit. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.